warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah di sini semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, hadir ya. Alhamdulillah. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, Bu. Nah, coba dirapikan dulu tempat duduknya dan sampah kalau ada sampahnya tolong dibuang. Kalau sudah rapi begini kan kita enak untuk memandangnya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya. Kepada Cindy, silahkan pimpin doanya. Baiklah, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Doa selesai. Alhamdulillah, baiklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu? Sistem gerak, Bu. Nah, ya, sistem gerak. Berarti Cindy itu ingatannya bagus ya. Nah, untuk itu, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, nah di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba Anda semuanya gerakan jari dan sikunya. Nah, apakah gerakan tersebut bisa bergerak sendiri? Tidak. Nah, lalu apa yang membantunya untuk bergerak? Biar teknik. Nah, ya, sendi. Nama lain sendi apa? Hubungan? Nah, ya, hubungan antar tulang. Betul sekali, Puji Zahra. Nah, untuk itu, maka dari itu kita pada hari ini akan mempelajari tentang sendi atau hubungan antar tulang. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kita mengetahui macam-macam sendi apa saja yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk itu Ibu nanti akan menjelaskan materi ini menggunakan slide PowerPoint. Ananda diharapkan untuk memperhatikan apa-apa saja materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, setelah Ibu menyampaikan materi dengan slide PPT tersebut, nanti kita akan berdiskusi. Ibu akan memberikan kepada Ananda LKPD kepada masing-masing kelompok. Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah kita berdiskusi, maka di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan kuis kepada Ananda untuk sebagai penilaian pengetahuan yang Ananda dapatkan pada pelajaran hari ini. Nah, untuk itu tolong kepada Sofia proyektornya dibuka. Nah, baiklah. Ini merupakan slide dari sendi atau hubungan antar tulang. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini PPT-nya hilang. Nah, hubungan antar tulang atau sendi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apa fungsi dari hubungan antar tulang ini? Tadi sebagai penghubung tulang dan untuk membantu tulang kita bergerak. Nah, itu dia fungsi dari hubungan antar tulang. Nah, ini dia penjelasan lebih lanjutnya. Itu sendi ini merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang kita dapat digerakkan seperti Ananda tadi menggerak-gerakkan jari, menggerakkan siku. Itu
dibantu oleh sendi. Nah, persendian ini disebut juga dengan artikulasi. Dapat Ananda lihat di gambar di depan, ya itu merupakan gambar sendi yang ada pada lutut Ananda. Nah, di sini ada beberapa komponen penunjang dari sendi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kapsul sendi. Nah, kapsul sendi ini merupakan lapisan berserabut yang melapisi sendi. Nah, dia itu terdapat di dalam rongga. Selanjutnya, komponen yang kedua itu ligamen. Nah, ligamen itu merupakan jaringan yang berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat. Yaitu mengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya. Yang ketiga apa Nanda di depan? Ligamen. Tulang rawan hialin. Ya, tulang rawan hialin. Coba Sofia jelaskan apa itu tulang rawan hialin? Tulang rawan hialin atau catarabohialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk menjaga benturan. Ya, terima kasih Sofia. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir yaitu cairan sinovial. Nah, cairan ini merupakan pelumas pada kapsul sendi. Nah, jadi sendi kita itu juga ada pelumasnya agar dapat bergerak dengan lancar. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari persendian. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari persendian. Nah, ini merupakan disebut dengan periosteum. Selanjutnya ini merupakan tulang yang membentuk persendian. Nah, ini tadi membran sinovial atau cairan yang terdapat pada sendi kita. Nah, ini disebut dengan ligamen. Ini merupakan saluran Haffers dan ini merupakan tulang rawan hialin. Nah, kita harus mengetahui juga itu seperti tujuan kita di awal tadi. Apa sih jenis-jenis sendi? Nah, sendi kita ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sendi mati atau synarthrosis. Yang kedua itu sendi kaku, amfiarthrosis, dan yang ketiga itu adalah sendi gerak atau diarthrosis. Nah, sendi mati atau synarthrosis, kenapa sih disebut dengan sendi mati? Ada yang tahu? Ya, sendi digerakkan. Nah, ya betul sekali. Karena sendi itu tidak bisa digerakkan sehingga disebut dengan sendi synarthrosis. Nah, synarthrosis ini dia itu juga terbagi atas 2. Nah, yang pertama itu ada synarthrosis synfibrosis dan yang kedua itu synarthrosis synchondrosis. Nah, coba Miftah Mujana jelaskan apa kedua sendi tersebut. Synarthrosis synfibrosis itu tulangnya dihubungkan oleh jaringan kabut, contohnya persendian tulang tengkorak. Nah, sedangkan synarthrosis synchondrosis, yang mana synarthrosisnya itu dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya hubungan antar segmen pada tulang-tulang rawan. Nah, ya baik, terima kasih atas penjelasan dari Miftah Mujana. Nah, selanjutnya ini dapat Anda lihat, ini merupakan bentuk dari sendi mati atau synarthrosis. Biasanya itu dia terletak pada bagian tengkorak kepala kita. Apakah ada yang bisa menggerakkan tengkorak kepalanya? Tidak. Tidak. Kalau ada itu berarti kelainan. Selanjutnya, sendi yang kedua itu sendi kaku, amfiarthrosis. Nah, kenapa dia disebut dengan sendi kaku? Ada yang tahu? Silakan ditunjuk tangannya. Ya, tidak. Gerakkannya sedikit, Bu. Nah, ya, betul sekali. Nah, sendi kaku ini dia itu bisa bergerak, tetapi tidak seleluasa gerakan kita sehari-hari. Dia itu geraknya itu terbatas. Nah, sendi amfiarthrosis ini dia itu ada 2. Yang pertama itu ada syndesmosis, yang kedua itu ada symphysis. Nah,
desmosis ini tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya itu pada persendian antara fibula dan tibia. Yang kedua itu adalah simfisis. Nah, simfisis ini merupakan tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya itu pada ruas-ruas tulang belakang kita. Nah, selanjutnya itu sendi yang ketiga. Nah, sendi yang ketiga ini atau disebut dengan diastrosis ini, dia itu gerakannya leluasa. Nah, leluasa itu maka dari itu sendi diastrosis ini terbagi atas 5. Nah, yang pertama itu sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Nah, coba Anda lihat gambar di depan. Ini merupakan contoh sendi peluru. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Ini bukan sendi putar, ini pelana, ini engsel, dan ini sendi luncur. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu sendi peluru. Coba Anda bayangkan bagaimana bentuk dari sendi peluru. Contohnya itu terdapat pada tulang lengan dan tulang bahu. Coba gerakan bahunya. Nah, itu disebut dengan sendi peluru karena dia itu terjadi ke segala arah. Kan bahu kita bisa digerakkan seperti ini, maka gerakannya itu bisa ke segala arah. Disebut dengan sendi peluru. Nah, yang kedua itu sendi engsel. Coba lihat engsel pintu. Bisa membayangkan bagaimana bentuk engsel pintu? Nah, gerakannya terjadi kemana? Satu arah. Ya, satu arah. Kalau di tubuh kita, contohnya pada apa? Siku dan lutut. Nah ya, siku dan lutut. Nah, ini contohnya sendi engsel karena dia bisa digerakkan hanya satu arah saja. Selanjutnya sendi putar. Dari namanya saja sudah kita ketahui, yaitu bergerak secara berputar. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Tulang leher lu. Ya, tulang leher. Selanjutnya sendi geser. Nah, sendi geser ini dia itu memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser. Contohnya itu pada tulang telapak tangan. Nah, ini coba Anda lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya itu pada tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Coba gerakan tulang ibu jarinya. Nah, itu merupakan contoh dari sendi pelana. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan pada persendian. Nah, gangguan pada persendian ini ada beberapa macam. Yang pertama itu dislokasi. Nah, dislokasi ini merupakan karena bergesernya sendi dari kedudukan semula. Yang kedua itu ankilosis, yaitu karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan, seolah-olah dia itu menyatu. Nah, yang ketiga ini terkilir. Nah, ini sering sekali terjadi pada kita, apalagi orang tua. Siapa yang di sini pernah terkilir? Saya Bu. Nah, bagaimana rasanya? Sakit lah Bu. Ya, sakit. Ya, itu, nah terkilir ini pada umumnya sering kita rasakan. Nah, selanjutnya itu oke, baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi anak-anak semuanya menjadi 2 kelompok. Nah, untuk itu Ibu bagi saja bagian depan ini kelompok 1 dan bagian belakang kelompok 2 ya. Ya Bu. Bagus menurut sekali ya kalian.
di sini Ibu akan bagikan KTP-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Masih Bu. Ya, sama-sama. Nah, Ibu akan memberikan Ananda waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Nah, silakan Ananda semuanya diskusikan bersama kelompoknya. Bisa duduknya agak merapat untuk berdiskusi. Silahkan Ananda cari jawabannya di buku sumber yang sudah disediakan. Itu sendi biasa. Iya, bisa digeser. Kalau arah geraknya Geser. Tulis tangan. Itu sendi geser. kalau itu anu kok sendi itu harus nak berarti kok sih nak berarti satu arah apa tadi ya? Insya. Iya insya Insya saudara ya. berarti kan insya Putar, putar pada Itu diputar kan? enggak coba iya lah Geser. tulis tangan. Itu sendi geser. kalau itu anu kok sendi itu harus nak berarti kok sih nak berarti satu arah apa tadi ya? Insya. Iya insya Insya saudara ya. berarti kan insya Apakah ada kendala saat diskusinya? Ada Bu. Jika ada kendala, silakan ditanyakan kepada Ibu. Bu, Ya, Bu. ya. Jadi ya yang ketiga ini mau dibikin tabelnya Bu. Ya, itu dibikin tabel di bukunya nanti diisi. Gitu Bu. Oke, Bu. Bu. Baiklah, waktunya tinggal sebentar lagi. Bu. Ya, Bu, ini gambar pada bagian kaki. Kalau ini kaki, ini tangan. ya, ya itu sama beda organnya. Masih Bu. Ya. Berarti mah guys. Ya kan? Baiklah, Ananda, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Nah, oke, baik. Untuk itu, silahkan masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama untuk kelompok 1 dulu. Ini silahkan nomor 1 dibacakan. Baik Bu. Nomor 1 ligamen Bu. Fungsinya untuk menghubungkan kedua ujung tulang. Betul Bu. Betul. Nomor 2 kapsul sendi. Fungsinya menyelubungi rongga sendi Bu. Ya. Kemudian nomor 3 itu membran sinovial Bu. Dia tuh sebagai berfungsi satu sendi Bu. Ya.
Nomor 4, cairan sinovial Bu sebagai pelumas. Kalau yang kelima itu rasanya senyawa mielin Bu. Itu berfungsi untuk menjaga persediaan dari benturan keras Bu. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada jawaban yang lain? Sama Bu. Sama, oke, bagus sekali. Jadi jawaban dari kelompok 1 tadi itu sudah benar. Nah, untuk itu soal yang kedua, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan ya kepada Widi, silakan. Baiklah ya, untuk hubungan antar tulang yang pertama yaitu tulang pektoral leher. Sifat gerakannya sendi putar dan arah gerakannya ke segala arah. Ya, Kemudian yang kedua, tulang tulang bahu, sifat gerakannya sendi besar dan arah gerakannya ke segala arah. Yang ketiga, tulang siku, sifat gerakannya sendi eksel, gerakannya hanya satu arah. ya, Kemudian yang keempat, tulang pergelangan tangan, sifat gerakannya sendi pelana dan arah gerakannya tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah. Kemudian ada tulang ibu jari tangan, sifat gerakannya sendi pelana, arah gerakannya tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah. Yang terakhir, tulang gelang panggul, sifat gerakannya itu sendi putar dan gerakannya ke segala arah. ya. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jawaban dari Ananda sekalian sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, silakan bagi Ananda yang tahu jawabannya bisa menjawab, nanti akan Ibu beri nilai aplaus. Pertanyaannya yaitu, mengapa sendi kita itu dapat bergerak tanpa menimbulkan suara? Nah, coba Anda sekalian kaitkan dengan struktur dan fungsi pada sendi manusia. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Ya, Coba jawab Bu. pada Claudina, silakan. Menurut kami Bu, jadi pada selaput sendi atau membran sinovial dia itu terus-menerus menghasilkan cairan sinovial Bu. Terutama membran sinovial itu sendiri. Maka sendi itu terlumasi dengan baik Bu. Ya, cairan ini juga menyediakan makanan bagi tulang rawan, tulang lemak, dan protein yang diserap kembali secara alami. Itu dapat kita lakukan. Ya, oke, bagus sekali kepada Miftah Hudiana atas jawabannya. Mari kita beri aplaus. Apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Tidak Bu, sama Bu. Sama. Itu Miftahmu dapat jawabannya dari mana? Dari buku. Ya, dari buku. Ya, sekali. Ibu rasa diskusi kita pada hari ini sudah cukup. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kepada Bita, silakan. Jadi pada hari ini kita mempelajari mengenai sendi Bu, yang mana sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Nah, hubungan antara dua tulang ini atau ini disebut persendian atau artikulasi Bu. Ya, Nah, untuk komponen itu sendiri ada 5, yaitu ligamen, kapsul sendi,
pada hari ini ya. Pada Cindy, silakan. Nah, selain itu Bu, sendi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sendi sinartrosis, mana sendi sinartrosis ini bisa disebut sendi mati karena tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Kemudian yang kedua itu ada sendi amfiartrosis, di mana persendian ini hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang terakhir itu ada sendi diartrosis, Bu. Ya, sendi diartrosis. Apa sendi diartrosis itu? Ya Bu, Ya, pada Sylvia. sendi diartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah secara leluasa atau bebas. Kemudian diartrosis ini dibagi lagi menjadi 5 sendi, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, dan sendi engsel. Nah, oke, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, dari kesimpulan Ananda semua tadi, Ibu rasa itu sudah cukup dan sudah sangat bagus sekali untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu mengadakan kuis pada hari ini. Silahkan keluarkan kertas selembarnya dan penanya. Nah, bukunya disimpan dulu ke samping Sylvia. Ya Bu, sebentar Bu. Nomor 1 Bu. Tunggu sebentar. Puji. Semangat sekali ya Puji di sini. Tulisnya. Iya Bu. Apakah sudah siap? Siap Bu. Oke. Nanti Ibu bacakan soalnya langsung jawab ya. Oh, iya, Tidak Bu. ada lirik kiri kanan. Bu, bikin soalnya Bu. Tidak usah. Sengaja. Oke. Nomor 1 Bu. Nomor 1. Sebutkan fungsi sendi. Udah Bu. Dulu Bu. 2 Bu. Ya. Udah tapi masih mencatat ya Bu. Ya. Nomor 2. Sebutkan 3 pembagian sendi. Udah Bu. Dah? Belum Bu. Udah Bu. Pica, jangan lirik kiri. Iya Bu. Udah Bu. Nomor 3 Bu. Nomor 3. Sebutkan contoh sendi putar yang ada di tubuh Ananda. Ulang Bu. Sebutkan contoh sendi putar yang ada di tubuh Sylvia. Udah nomor 4 Bu. Belum. Oke, jangan ada melirik, nanti Ibu minuskan. Sudah Bu. Sudah MJ? Sudah Bu. Cepat sekali ya MJ. Iya Bu. Nomor 4. Sebutkan contoh sendi engsel yang ada di tubuh manusia. Udah Bu. Sudah semuanya? Belum Bu. Udah Bu. Sudah Bu. Oke. Terakhir Bu. Terakhir, sebutkan contoh sendi. Sebutkan contoh sendi peluru yang ada di tubuh manusia. Selesai Bu. Sendi peluru. Ya, sendi Bu. peluru. Selesai Bu. Paling plus ya Bu. Sabar. Semuanya dapat poin plus. Semangat. Semuanya dapat poin plus karena sudah bersemangat. Nah, dari kuis tadi apa ada yang susah? Tidak Bu. Susah gampang Bu. Saya dapat semuanya Bu. Iya, betul dapat semuanya. Nanti Ibu cek ya siapa yang betul semuanya. Oke, nah kita sudah selesai kuis. Nah, Ibu ingin
semuanya. Nah, jangan lupa buat mind map di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nah, silahkan lihat materinya pada buku cerita yang sudah disediakan. Buatnya di buku gambar atau HPS, terserah Anda, tapi lebih baik di buku gambar agar tidak tercecer. Boleh minggu depannya lagi Bu, tanggal merah. Bisa ya tanggal merah. Iya. Oh iya Bu. Iya Bu, hari Guru Nasional. Berarti minggu depannya lagi kumpulkan. Oke Bu. Sama-sama. Nah, Ibu rasa sekarang sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Anda semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, jangan lupa belajar ya untuk minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Bu. Kasih sama. Dadah.